Ini dilanjutkan ya, Pak? Ya, dilanjutkan Baik, lakukan share screen, izin lalu share sama screen. seperti ya sekitar 5 menit ceritakan apa yang sudah dilengkapi dari diskusi minggu sebelumnya. Untuk yang saya sudah lengkapi di bab 4 kemarin dari desain sudah, yang terus ada daya listrik yang dihasilkan. Di sini juga sudah dianalisa perbandingannya, ada gambar diagramnya juga, di mana daya listrik oleh siklus Rankine organik dengan fluida R123 itu menghasilkan daya listrik yang paling besar. Untuk efisiensi termal juga sudah dilakukan perhitungan dan sudah dibandingkan. Dan hasilnya siklus Rankine organik R123 itu juga paling besar, melihat daya yang dihasilkan juga paling besar, membuat efisiensi termalnya juga semakin besar. Dan untuk destruksi eksergi, tentang analisa eksergi juga saya sudah hitung di berbagai macam komponen, ada turbin, pompa, boiler, dan boiler. Nah, selanjutnya juga pada fluida organik juga sudah dilakukan perhitungan dan sudah ada data perbandingannya dijadikan tabel antara siklus Rankine dan siklus Rankine organik, dan ada juga nilai efisiensi ekserginya. Dan untuk selanjutnya ada kesimpulan yang sudah saya buat yang disesuaikan dengan rumusan masalah, ada 4. Yang pertama itu desain yang dilakukan ternyata dihasilkan error terbesar itu 23% dengan data aktual yang terjadi pada tekanan setelah setelah keluar di komponen boiler. Dan kemudian ada perbedaan antara mass flow rate yang digunakan pada desain siklus Rankine dan siklus Rankine organik, di mana pada siklus Rankine organik untuk menggunakan sumber panas yang sama dan menghasilkan gas keluaran panas dari evaporator yang sama itu harus memiliki mass flow rate yang sangat besar. Yang kedua, daya listrik dari rumusan masalah ternyata didapatkan dari hasil simulasi bahwa siklus Rankine organik R123 menghasilkan daya listrik paling besar, dan untuk efisiensi termal juga memiliki efisiensi termal terbesar itu oleh siklus Rankine organik fluida R123 paling besar. Dan kemudian untuk nilai destruksi eksergi ternyata semakin besar perbedaan temperatur lingkungan dengan temperatur fluida kerja itu, laju eksergi juga semakin besar, menyebabkan komponen penukar panas pada siklus Rankine ini mempunyai nilai destruksi eksergi yang lebih kecil dan mempunyai efisiensi eksergi yang lebih besar dari siklus Rankine. Mungkin dari itu, Pak, saya sudah lengkapinya untuk kesimpulan dan bab 4-nya. Ya, oke. Kemudian coba lihat kembali lagi ke bab 4. Yeah. Bab 4 ini Ada flow sheet. Ya, itu suaranya jelas bisa terdengar ya? Jelas, Pak, ya. Yeah. Oke, kemudian gambar-gambar ini dari ini ya, dari aplikasinya, Pak. Tempo. Aspen, Pak. Saya pakai Aspen. Oke, Aspen ya. Okay. Iya. Flow sheet nanti dicetak miring yang bahasa asing yang gambar 4.1 flow sheet. Nanti dicek lagi itunya per kata ya, di bagian itunya, kalimat paragraf. Terus di scroll lagi ke bawah. Ini ada tabel 4.1, 4.1, 4.2. Sebentar. Coba 4.1 apa tabelnya? Ini spesifikasi aliran fluida, Pak, dari hasil simulasi. Oke, itu pada tiap titik. Satuan Pascal ya, MPa, temperatur Celsius. Itu T per H apa satuannya? Iya, ton per hour, Pak. Kan biasanya pakai kilogram per hour, sedangkan datanya pakai ton per hour. Per ton ya? Ya, per ton. Oke, terus scroll ke bawah. Simulasi aktual simulasi.
mass flow rate. Nah itu di apa diseragamkan ya untuk satuan mass flow Oh rate-nya. ya T Pak. per H. Coba yang di atas tadi gede ya Pak T, ya. mau T besar atau T kecil. Nah itu T soalnya besar sih apa? Pak. Ya jadi di baik Pak. Seragam. Coba satuan flow rate. Coba masuk ke Google. Flow rate apa satuannya? Bentar Pak, saya ke Google. Stop Di share search screen Google. Share screen. Ini sudah Pak terlihat? Ya, sudah keluar flow rate unit atau di satuan ya unitnya di satuan dihilangkan diganti dengan unit. Satuannya apa? Itu ada tulisannya. About mass flow rate ya. Ini tentang mass flow rate. Di bagian ini apa tertulisnya ada nggak yang menjelaskan satuan laju aliran kali Pak? Ini ada nih. Coba terus di scroll ke bawah. Ada juga. Oke, nggak ada ya. Yang di atas tadi, yang di atas tadi. Ini. Apa scroll yang paling atas, yang nomor 1. Mass flow rate, about mass flow rate, coba di scroll pelan-pelan. Oke, terus ke bawah, terus tadi ada kilogram, coba lihat. Ini ya. Ini. Kilogram per second. Iya, itu satuannya kilogram per second atau ton. Kalau tadi pakainya apa ton ya? Ton per hour Pak. Ton per jam. Iya, ton per jam. Kalau ini kilogram per second itu sama aja sebetulnya karena kan kalau kilogram itu satuan untuk massa, terus ton juga untuk massa, second juga untuk waktu. Yang penting dia satuannya sama. Oh iya. Jadi hubungan antara massa dengan waktu. Iya, Pak. Oke, karena simbolnya itu K kecil, itu kan K-nya K kecil kan? Iya. Bukan nama orang. Misalnya kalau simbol besar itu berarti kecil ya Pak. Itu ya pakai T kecil dia simbolnya, T per H. Ini kecil lagi. Kalau yang simbol besar itu biasanya nama orang. Satuan misalnya kalau satuan watt, WATT dari itu diambil dari nama James Watt. Kemudian Pak. Joule itu nama orang yang melakukan rumus untuk nilai kalori dengan satuan J, Joule. Jadi diawali dengan huruf J besar bukan J kecil. Oke, balik lagi ke itu ke tabel simulasi aktual itu persen-persen ya. Terus MPA itu apa coba? Megapascal. Oke, coba lihat tekanan, satuan tekanan, balik lagi ke Google. Ketik aja kata kuncinya itu. Tekanan itu bahasa Inggrisnya apa? Pressure unit. Pressure unit. Ya, satuan pressure unit. Oke, enter. Pressure unit. Nah satuannya coba. Diklik aja. Salah. Nah, yang tadi. What is the pressure ya, coba. Dalam satuan itu. PA. Dia Pascal ya. Nah, Pascal, satunya Pascal direpresentasikan kalau disingkat PA. P-nya P besar. Ada nggak tadi tulisannya? Ada ini, P besar. Yang di tabel, yang lihat aja yang tabel. Iya, tabel. Unit of pressure. Nah, itu simbol-simbol tuh. Iya, PA. PA itu diambil dari nama Pascal. Nama berarti yang besar ya P-nya. Ya, kalau menggunakan nama orang besar,
Oh iya, Kalau Pak. misalnya bukan menggunakan nama orang, dia kecil. PA. Kalau M-nya kecil apa besar, Pak? Kecil, Mega. Oh, kecil kecil. ya. M itu kan bukan nama, jadi Oh MPA. iya. Oh iya, baik. Megapascal. Coba dicek lagi, apa bedanya megapascal dengan milipascal untuk notasinya. Oh iya. Ada nggak? Kalau nggak salah itu ada, kalau misalnya megapascal, ya megapascal unit, megapascal unit. Jadi penulisannya gimana untuk penulisan itunya? Simbol. Kecil, Pak. Kilopas. Nah, dia tulisnya itu. Ini ya berarti ya? Simbolnya apa? Iya, dia pakai simbol itu. Miu gitu ya, Pak? Miu PA. Oh, ini M tuh kilo berarti. Berarti Oh, kalau kilo, pakai itu, kilo pascal, hektopascal. berarti beda ya, Pak, simbolnya. Ini mega juga, Pak. Ini megapascal, coba. Basic pressure tension. Megapascal. Di sini gini, Pak, penulisannya. Ya, berarti itu Yang pakai ini ya, M besar dia ya. M besar, P besar ya, Pak. Atau kalau misalnya mau itu biar itu ya ditulis aja megapascal, Oh iya, dalam kurung megapascal. langsung gitu ya, Pak. Panjang. Iya. Nanti saya benerin lagi di sampai yang Ya. megapascal ini. Terus di scroll lagi ke bawah. Coba, bentar. Itu banyak yang strip itu apa? Ini tuh Yang kan kalau nggak ada data. kalau disimulasi kan cuma ada tiap titiknya, Pak. Sedangkan di data aktual kan cuma ada data kayak mana bentar, pengambilan data. Nah, di sini kan cuma ada kayak mainstream, exhaustive gitu, Pak. Economizer. Jadi saya nerusinnya jadi cuman ada yang pada titik tertentu aja gitu, Pak, pada data aktualnya. Kalau disimulasikan kan jadi nggak ada gitu, Pak. Yang tadi yang banyak strip itu di data aktual ya. Iya, di data aktual. Coba lihat lagi tabel tadi. Bisa jelasin nggak kenapa di data aktual itu banyak yang kosong? Nah, ini kalau kosong ini kan kayak tadi data aktualnya cuma ada mainstream nih, Pak. Flow rate-nya misalnya mainstream-nya cuma ada 35,4, sedangkan di exhaustive-nya, di outlet keluarnya itu nggak ada data mass flow rate-nya. Jadi saya bikin aja, Pak, disimulasikan berarti kan mass flow rate itu akan sama, Pak, setiap titiknya. Nah, sedangkan pada simulasi kan harus sama. Sedangkan pada aktual itu nggak ada mass flow rate-nya gitu, Pak. Cuman ada data suhu kayak gitu tiap titik tuh. Kalau Sedangkan pada data yang atasnya ada itu yang mana? 35,4 yang nomor titik 1. Yang titik 1 35,4. Mm-mm. Kemudian titik 6 Mm-mm. 35,4. Kemudian titik 7 22,6. Mm-mm. Ya, yang itu. Yang tabel ini Nah, ya. ini 22,6. kan pada titik 6 ini kan ada setelah pompa ya, Pak, keluar pompa. Nah, itu ada Ya. lagi datanya, mass flow rate-nya. Adanya segini. Nah, terus kan Kemudian di titik 7 datanya titik ada. 7 kan kan dia dipecah tuh, Pak. Ada 2 aliran ke boiler 1 sama boiler 2. Nah, ukurannya dipisahnya segini, Pak. Gitu. Ya. Kemudian yang titik 2, 3, berapa tuh? Yang 002, 3, 4, 5 itu nggak punya. Maksudnya nggak Di data aktual kekosongan nggak ada. data. Di data aktual nggak ada. Di data apa? Data Data flow-nya. aktualnya. Data flow-nya Oh, nggak data ada. aktualnya. Nggak ada.
Ini data-data ini dapatnya dari mana? Data aktual dari hasil pengukuran, Excel, data logsheet Pak, ada data logsheet-nya, ada. Dapat dari tempat PKL-nya. Iya, dapat tempat PKL. Oke, terus di scroll lagi ke bawah. Terus, scroll lagi ke bawah. Sama kayak. Ya, terus ke bawah lagi scroll. Ya, ke bawah lagi. Oke, terus ya. Oke, terus ya, ke bawah lagi. Ke bawah lagi ya. Ya. Ini perbandingannya. Ini sebentar, ini nilai daya listrik ya. Iya. Rentgen warna biru SR0 itu apa? Siklus rentgen organik, Pak. Oke, organik. Kemudian yang SR0 warna abu-abu. Beda ininya, apa? Fluida kerjanya. Oke, berarti beda kerja ya? Iya. Beda kerja, megawatt. Ya. Kemudian di scroll lagi ke bawah. Ya, sub MW ya. Terus, scroll lagi ke bawah. Ya, ke bawah lagi. Ini juga di perbandingan. Ya, ke bawah lagi. Ini nilai laju Exergit ya, titiknya. Oke, terus ke bawah lagi, terus ke bawah lagi. Ini juga sama perhitungannya. Yang fluida kerja organik. Ya, terus ke bawah lagi. Oke, terus ke bawah lagi. Ya, terus. Ya, ini kesimpulan ya. Kesimpulan, coba lihat kesimpulan apa. Dilakukan proses simulasi dan teknologi WHRPG dengan siklus rentgen, siklus organik sudah kerja. Oke, terus ke bawah lagi. Satu, berapa kesimpulannya yang dituliskan? 4, Pak. Ada 4. 3, ya. 4 ya, sesuai dengan perumusan masalahnya ada 4 problem ya, permasalahan ya, ya, yang dituliskan di bab 1. Ya, ada 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian sarannya ada dimasukkan nggak? Saran yang dituliskan di situ. Oh, dimasukkan sekalian ya Pak untuk sarannya? Iya, nggak apa-apa, bisa ditambahkan. Kalau iya. Jadi belum yang sih, dimaksud Pak. dengan saran itu hal-hal yang nanti kalau ada yang melanjutkan penelitian ini atau mengembangkan riset ini, apa yang bisa di-improve gitu untuk kedepannya atau ditambahkan. Itu yang nanti bisa dimasukkan saran. Lalu kesimpulan dan saran ya Pak? Iya, dituliskan kesimpulan dan saran. Atau saran juga bisa menuliskan tentang penelitian ini pada saat yang dilakukan saat ini ya, yang dikerjakan ini menggunakan metode ini, nanti di next riset atau yang ada yang mau melakukan mengerjakan dengan bisa menggunakan metode yang lain. Iya, juga baik, bisa Pak. disarankan. Ya, software yang digunakan apa? Aspen ya? Ya Pak, Aspen Plus. Ini Aspen Plus itu open source atau apa? Atau enggak sih Pak, enggak open source dia. Terus berbayar.
nanti coba cari kontak ini enggak CS-nya, customer service dari open source. Open source gimana Pak? Kontak Aspen-nya? Kontak Aspen-nya. Nanti kalau misalnya ada nomor kontaknya atau emailnya atau website-nya itu, nanti tolong kirim ke saya. Pak. Karena nanti kita coba untuk pengadaan software KAE, Computer Aided Engineering, yang di bidang KAE, konversi energi. Ini kan masuknya kan ke ranah KAE, ke ranah konversi energi. Supaya nanti di bagian di semester berikutnya itu kita punya software license semua. Baik Pak. Nanti saya cari. Nah, yang sekarang nanti tolong coba di explore ya di website-nya, dicari tahu. Baik Pak. Software itunya untuk Aspen, kontak person biasanya kan suka ada tuh CP kontak person hubungi siapa gitu untuk di website-nya ya Pak. Ya, di website-nya. Jadi kalau dapat itu tolong diinformasikan saya, nanti saya karena saya sebagai kaleb komputasi ya di bidang engineering itu, nanti ya rencana mau diadakan untuk pembelian software license di bidang KAE, konversi energi. Baik Pak, nanti saya coba cari, nanti saya kirimkan ke Pak. Udah sih Pak, segitu aja dari saya. Ya, kalau tidak sama seperti yang sebelumnya, nanti coba dibuat slide PPT, PowerPoint untuk bahan diskusi atau latihan presentasi sebelum seminar skripsinya. Baik Pak. Tutup saja ya Pak. Ya, ditutup. Baik, saya izin menutup. Terima kasih saran dan masukannya dari Pak Odamora. Saya izin menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam.